Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Fitira Melati Rahmasari dari Prodi Sistem Informasi 2018, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Macung. Kali ini saya akan mendemokan hasil UAS pemrograman dari mata kuliah Bahasa Pemrograman. Nah, seperti ini tampilan website yang sudah saya buat. Jadi saya di sini memilih tema wilayah Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan REST API untuk mengambil data dari wilayah Indonesia. Nah, API saya itu diambil dari GitHub yang bernama msiva dengan nama repositori API wilayah Indonesia. Lalu template saya yang saya gunakan di dalam website ini itu menggunakan Bootstrap Studio, yaitu dengan template namanya ini yang agensi. Nah, setelah itu, setelah mengambil dari Bootstrap, nah kita bisa mengedit tampilannya, lalu setelah kalian edit bisa diekspor. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari website saya. Nah, dari website saya itu kalian bisa mengeklik pilih wilayah ini. Nah, dia akan langsung berganti ke halaman bawahnya. Nah, setelah itu, jika dipilih provinsi, misal di sini Jawa Timur. Nah, kabupaten atau kotanya itu akan langsung secara otomatis menampilkan kabupaten atau kota wilayah yang kita pilih. Misal di sini saya memilih Malang. Kecamatannya juga begitu, datanya akan langsung otomatis tampil. Misal di sini saya pilih Kecamatan Dau dengan Kelurahan Karangwidoro. Nah, seperti itu untuk tampilan website saya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan di Visual Studio-nya. Nah, untuk tampilan di website saya, code-nya seperti ini. Nah, untuk button yang dipilih, button ini, itu source code-nya ada di sini, Herf wilayah. Nah, ketika diklik pilih wilayah itu, akan menampilkan pilihan wilayah di bawahnya. Nah, dengan section ID di sini. Tuh. Jadi, terus wallpaper-nya juga saya menggunakan random wallpaper dari GitHub juga ngambilnya. Lalu ini untuk tampilan dari combo box di sini. Nih. Ya begitu di bawahnya juga. Nih sama di bawahnya. Nah, selanjutnya ini di bawah ini cara mengambil data dari REST API yang sudah saya pilih. Nah, seperti di sini. Kita fetch API-nya, link API-nya untuk mengambil datanya. Lalu dia ini akan menampilkan data dari provinsinya, yang mana nanti datanya itu akan ditampilkan di Province ID. Nah, tampilan datanya itu berasal dari ini, data ID dan data name. Lalu selanjutnya, setelah kita pilih provinsi, lalu kan pilihannya itu pilihan kabupaten atau kota. Nah,
pilihan kabupaten atau kotanya itu berada di sini. Nah, kita mengambil datanya itu, jadi setelah kita memilih dari provinsi ID ini, dari provinsi, data provinsi, dia akan mengambil lagi data dari regency. Nah, jadi kita, eee, membuat function-nya regency dulu, yaitu dengan cara var provinsi. Jadi dari atas, fetch-nya itu kita ganti belakangnya jadi regency, plus provinsi ini di sini buat mengambil data dari provinsi yang sudah dipilih. Nah, seperti itu. Jadi terus, nah datanya itu akan muncul di regency by ID ini. Dengan inner HTML-nya ini sama saja seperti di atas. Jadi dia mengambil data dari ID dan dari namanya. Selanjutnya di sini juga ada var lagi untuk menampilkan kecamatan. Di sini kita setelah mengambil data dari regency ID, selanjutnya kita mengambil data dari distrik, yaitu kecamatannya. Nah, kita membuat function distrik dulu agar datanya tampil dengan menggunakan fetch link API lagi, yaitu di belakangnya dengan diganti distrik. Lalu ditambah regency ini, karena setelah mengambil data dari regency. Sebenarnya mengambil kode ID-nya, kode ID dari regency. Sama seperti yang di atas. Gitu gunanya. Lalu datanya akan ditampilkan di distrik ID. Datanya yang diambil itu dilihat dari ID dan namanya juga. Selanjutnya yang terakhir ada di distrik, selanjutnya ada kelurahan, yaitu village. Setelah kita memilih dari kecamatan, lalu selanjutnya kita bisa memilih kelurahan. Nah, kita juga menggunakan API village-nya dengan ini nama kelurahan. Lalu selanjutnya data itu akan muncul di village ID. Lalu dengan dengan mengambil data yang diambil dari ID dan nama, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.